Okey, kita ada soalan daripada Tuan Hisham. Cikgu, macam mana nak kenal pasti sesuatu pergerakan itu akan berlaku sideways selepas satu pergerakan besar berlaku? Okay, this is a good question, but then it's a bit difficult to answer. Okay, kalau dia sebab tak ada orang kita boleh orang kata bagi tahu sama ada market tu akan jadi sideways ataupun ni sebab again let me share my screen also. Okay, so mungkin dalam screen kita boleh nampak mungkin ada beberapa pair. Okay, sebab bila kita kata sideways ataupun trend, okay, macam saya kata is all relative ataupun is biased based on the traders punya belief. Okay, what he sees on it. Okay, contoh kalau kita nak tahu market akan sideways, okay, contoh saya tunjuk sekarang ni gold gold kalau tengok dekat weekly time frame daripada tahun 2016 sampai ke tahun 2019, okay, kalau you tengok dekat daily weekly time frame, this is actually sideways. Okay, so tapi kalau kita ni, okay, so kalau saya nak tunjuk, ini adalah sideways dalam weekly time frame. Tapi kalau kita pergi dekat time frame yang kecil, okay, kalau daily ataupun hourly atau H4, ini adalah strong uptrend. Okay, yang sini adalah strong downtrend. Okay, jadi bila kita bagi tahu, okay, ataupun tanya this type of questions, okay, macam mana kita nak tahu market tu akan sideways apa semua tu, dia bergantung pada jenis trader ataupun with what kind of a time frame you are referring to. So because it's always relative or you need to reference to a certain thing. Okay, sebab benda ni adalah kita compare to something, dia bukan macam finite punya ni. Okay, so that's why bila you kata sideways, saya boleh bagi tahu dekat weekly time frame yang ni sideways. Tapi cuba tanya intraday traders ataupun scalper, dia orang akan bagi tahu ini adalah strong uptrend, yang sebelah sini adalah strong downtrend. Okay, so but without going into ni, okay, back to direct to your question, okay, macam ni contoh saya kalau saya ambil gold, okay, kalau kita ambil, kalau katakanlah, okay, kita ambil sebab hari tu dalam daily time frame sebenarnya yang ini adalah sideways, okay, ataupun dekat sini adalah sideways, tapi sekarang ni market tengah trending ke atas, itu adalah daily time frame, okay. Tapi kalau saya ambil H1, okay, daripada sini ke sini almost dekat katakan sehari, ini adalah sideways, ataupun daripada sini ke sini almost dekat 2 hari, okay, ataupun 3-4 hari, ini adalah sideways. Jadi macam mana kita nak kenal pasti sama ada market sideways ataupun breakout, okay. Simple answer, tapi not so easy to understand or grasp the gist of it, okay. Sebab bila dia ada breakout ke atas atau breakout ke bawah, maknanya itu dah permulaan trend. Itu adalah basic market structure. Dia buat higher high, higher low, higher high, higher low. So itu adalah upward ataupun uptrend, ataupun dia buat lower low and then lower high, lower low, lower high, then it will be a downtrend. So itu adalah secara general kita ni. Tapi kalau selagi dia masih dalam satu box, okay, ataupun dalam satu kotak, then we call it as a sideways lah, okay. Jadi untuk answer you punya question, selalunya market kalau kita dah biasa ataupun orang yang dah orang kata pengalaman lebih sedikit daripada trader, okay, dia akan ada beberapa fasa ini yang kadang-kadang kita panggil apa tu Dow theory ataupun Wyckoff theory, okay, akan ada different phases, okay, macam accumulation, lepas tu upward trend, okay, boleh inilah saya forgotten dia punya term, okay, dia akan ada distribution ataupun ni. So dalam kalau kita nampak dalam mata kasar, even dalam mapping pun, yang ni kita nampak macam uptrend and then dia macam apa orang kata buat sideways, then uptrend, sideways, uptrend, sideways, uptrend. So selalunya dia akan berlaku begini, okay. So sekarang ni katakan gold dalam 4 hourly time frame, ini dalam 4 jam kalau tanya saya, dia akan buat sideways, okay. Selagi mana dia tak break 19.10. Once dia break 19.10, then dia akan buat upward trend sampai 19.23 ataupun 19.25, sebab itu yang kita nampak next resistance. Jadi selagi kalau dia break yang ni, maknanya dia akan ada trend. Tapi kalau dia tak break, so dia bergerak dalam ni, then kita akan panggil sideways. Jadi dia boleh berlaku sama ada dia sideways, dia break 18.90, dia ke bawah,
and then dia buat orang kata downtrend kejap, and then dia sideways sampai antara 1880 sampai 1855. So boleh berlaku. Sebab tu selalunya kita akan bagi tahu trader, okay, cari SNR yang kuat. Okay, kalau daripada time frame, katakan gold lah yang biasa kita ni. So dia ada beberapa level yang selalunya gold akan main. Okay, macam tadi saya dah bagi tahu, next level adalah 1920, tapi ini adalah bukan major resistance. Okay, major resistance duduk ke 1925 sampai 1935. Okay, so dia akan, kalau dia cecah ke atas ni, kemungkinan besar dia tak breakout atas dari betul. Dia akan main antara 1935 sampai 1910. Once dia breakout 1910. So yang bawah adalah 1775 dengan 1755 adalah 1875 dengan 1855 adalah next dia punya support. So selagi dia duduk dekat range yang tu, maknanya kita akan bagi tahu sideways, and then once they break out that level, then kita tukar pandangan kita kepada trend. Okay, of course jawapan ni mungkin agak confusing untuk trader baru, tapi kalau trader yang dah biasa trade SNR ataupun level-level key level, dia orang tahu level-level. Okay, inilah. Okay, so sama macam gold, pair lain pun dia ada beberapa level. Macam EU tadi kita nampak 1.224 ataupun 1.226 adalah satu resistance. GJ kita nampak 156, EJ tadi kita nampak 134.5. Okay, GU kita nampak dekat 1.423. Okay, so itu adalah beberapa key level ataupun key resistance ataupun key support yang once kita dah biasa trade, kita dah tahu, and then kita just tunggu dekat zone tu, tengok price action, and then kalau ada breakout, kita continue trend. Kalau tak ada rejection, then kita ambil lawan trend. Okay? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okey, itu